Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 359. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan mulai ketakutan. Saat ini wajah Kinchen serius, dia tidak menyangka ada perlindungan seperti itu. Untungnya Kinchen dapat bereaksi tepat waktu. Saat ini Kinchen tidak basa-basi lagi dan langsung melesat menyerang dan menghantam kepala Lingyi. Duar! Lingyi terhempas, terjatuh dan memuntahkan darah. Dia tergeletak tidak berdaya. Kinchen melesat lagi dan kembali memukul. Lingyi meringis. Namun Kinchen tetap memukulnya lagi dan akhirnya Lingyi kehilangan kekuatan untuk melakukan perlawanan. Setelah dipukul, Lingyi benar-benar kesakitan. Dia berteriak meminta tolong, namun sayang sebelumnya dia telah memasang formasi kedap suara agar Kinchen tidak bisa meminta tolong, dan sekarang itu berbalik kepadanya dan menjadi penjara sendiri baginya. Beraninya kamu berteriak. Kinchen kembali menampar wajahnya. Akhirnya Lingyi tidak tahan lagi dan berlutut kepada Kinchen meminta belas kasihan. Walaupun Lingyi telah memasang formasi kedap suara agar tidak ada yang mengetahuinya, faktanya beberapa jenius mengetahui itu. Hahaha, anak itu pasti sedang dipukul habis-habisan oleh Lingyi, kata Ling Guang'ao. Sepertinya mereka telah bertarung. Bocah kecil, aku tidak akan melindungimu. Tapi tenang saja, Lingyi tidak mungkin berani membunuhmu. Paling-paling itu hanya akan memberimu pelajaran, kata Ouyang Nana. Hanya Yemo dan Yan Khatulistiwa yang khawatir. Mereka berdiri dan bergegas pergi ke tempat Kinchen. Namun mereka berdua dihentikan oleh Liang Guang'ao. Kinchen yang mengetahui hal itu, dia dengan buru-buru mengirimkan transmisi suara. Kalian berdua kembalilah, aku baik-baik saja. Setelah mendengar ini, Yemo dan Yan Khatulistiwa menghela napas lega dan kembali ke tempat kultivasinya. Kinchen, tolong lepaskan aku, kata Lingyi. Melepaskanmu? Jangan harap. Lalu, apa yang kamu inginkan? Kata Lingyi. Serahkan semua hartamu. Pada akhirnya, Lingyi memberikan cincin penyimpanannya. Layak menjadi keluarga bangsawan, ada banyak harta, kata Kinchen seraya tersenyum dan memindahkan semua harta Lingyi ke dalam cincin penyimpanannya. Melihat semua hartanya raib, Lingyi hampir menangis. Sekarang bisakah kamu melepaskanku? Kata Lingyi. Dia hanya ingin segera keluar memberitahu Penatua dan membalas dendam. Membiarkanmu pergi? Hahaha. Karena kamu sudah ada di sini, maka jangan pergi, kata Kinchen. Dia langsung mengikat Lingyi di dinding batu dan menyegel esensinya. Setelah itu kemudian Kinchen melanjutkan kultivasinya. Walaupun Kinchen sangat ingin membunuh Lingyi dan menghindari masalah, akan tetapi jika Lingyi mati, Papi Lumpil akan menyalahkannya dan di masa depan Kinchen tidak akan bisa tinggal di Papi Lumpil lagi. Kemudian Kinchen kembali mengeluarkan cakram giok keberuntungan, bersila dan menyerap kekuatan luar angkasa. Dengan bantuan cakram giok keberuntungan, Kinchen menyerap kekuatan luar angkasa dengan gila-gilaan. Di sini Kinchen akan menjadikan tubuhnya menjadi tubuh luar angkasa atau tubuh ruang. Tubuh ruang angkasa ini akan terbentuk di saat tubuh Kinchen diintegrasikan dengan kekuatan luar angkasa. Ini setara dengan tubuh api alami milik Yan Khatulistiwa dan tubuh petir alami. Di kehidupan sebelumnya Kinchen gagal mengolah tubuh luar angkasa. Itu karena mengolah tubuh menjadi tubuh luar angkasa sangat sulit dan juga sangat beresiko. Bahkan jika tubuh Kinchen tidak kuat, Kinchen akan mati dan menjadi abu. Kinchen terus menyerap kekuatan luar angkasa dan di saat mulai diintegrasikan, Kinchen merasakan seperti tubuh ditusuk-tusuk oleh ribuan pisau. Itu rasanya sangat sakit. Ini terjadi setiap hari, tapi Kinchen tidak menyerah. Dia dengan kuat menahan dan mengatupkan giginya. Mengingat balas dendamnya, Kinchen semakin bertekad. Saya harus bisa mengolah tubuh luar angkasa, gumam Kinchen.
阶巅峰，是时候修炼半神。我还知之甚少，不过阴谋，各家世代珍藏，真绝了。请神风暴。 Singkat cerita, 4 bulan kemudian Qin-Chen akhirnya berhasil mengolah tubuh luar angkasa. Setelah sukses, luka-luka yang dialami Qin-Chen juga dengan cepat pulih. Setelah berhasil mengolah tubuh luar angkasa, sel tubuhnya dapat meregenerasi dengan sangat cepat dan luka-lukanya pulih dengan sangat cepat. Tidak hanya itu, teknik tubuh suci abadi juga naik tingkat. Sekarang setelah tubuh ruang spasial telah berhasil, Qin-Chen kembali bersila dan berkultivasi lagi. Selanjutnya, Qin-Chen akan mencoba menerobos ranah. Riak energi biru menyelimuti Qin-Chen, kekuatan luar angkasa kembali diserap. Setelah tubuh luar angkasa terbentuk, Qin-Chen dapat dengan mudah memahami pemahaman ruang yang mendalam. Dan boom, aura dari tubuh Qin-Chen meledak. Melihat aura itu dari kejauhan, semua jenius-jenius juga merasakannya. Apa yang terjadi? Apakah Ling Yi akan menerobos? Ini baru 4 bulan, apakah tidak terlalu cepat? Ouyang Nana dan yang lainnya yang melihat itu cukup terkejut. Bahkan dia sendiri mungkin memerlukan waktu setidaknya 6 bulan untuk menerobos Martial Sovereign. Tidak menyangka Ling Yi akan mendahuluinya. Hahaha, Tuan Ling Yi memang luar biasa. Dikabarkan bahkan Bloodline-nya adalah Bloodline Raja yang legendaris. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Qin-Chen. Mungkin dia hanya menggigil ketakutan, kata Liang Guang'ao. Kembali kepada Qin-Chen, akhirnya Qin-Chen telah selesai berkultivasi dan hanya menerobos setengah langkah Martial Sovereign. Di saat itu, tiba-tiba Ling Yi juga bangun dari komanya. Dia tidak sadarkan diri selama 4 bulan. Setelah melihat gelombang energi terobosan telah usai, Liang Guang'ao dan lainnya datang untuk menyambut Ling Yi dan memberi selamat kepadanya karena telah menerobos. Namun tiba-tiba mereka terkejut di saat melihat Qin-Chen yang sehat dan baik-baik saja. Sebaliknya, Ling Yi lah yang nampak malu, bajunya robek dan berlumuran darah. Kurang ajar, apa yang kamu lakukan kepada Tuan Ling Yi? Teriak Liang Guang'ao. Mendengar teriakan Liang Guang'ao, seorang ahli Martial Sovereign tahap awal dari keluarga Ling yang bernama Ling Jun datang ke sana. Dia juga tahu Ling Yi datang ke sini dan ingin memberi pelajaran kepada Qin-Chen. Tapi dia tidak menyangka malah Ling Yi yang diberi pelajaran oleh Qin-Chen. Ada 3 orang dari keluarga Ling yang memasuki alam Yu kuno. Pertama adalah Ling Yi, kedua adalah Ling Jun, dan ketiga adalah seorang penatua keluarga Ling yang ikut bersama Master Situ ke kedalaman sebelumnya. Lepaskan Ling Yi, kata Ling Jun. Melihat Ling Yi yang terikat di dinding batu, dia sangat marah. Namun untungnya Ling Yi masih hidup. Jika Ling Yi mati, mungkin dia akan dihukum berat oleh keluarga Lingnya. Jika kamu mau, ambillah, kata Qin-Chen dengan tidak peduli mengambil Ling Yi, kemudian melemparkannya kepada Ling Jun. Paman Jun, aku sangat menyedihkan. Kamu harus balaskan dendamku, kata Ling Yi. Ling Jun memberi Ling Yi pil obat, kemudian dia menatap Qin-Chen dengan marah. Nak, beraninya kamu melukai keluarga Ling saya, kata Ling Jun. Hup, apakah kamu idiot? Jelas-jelas dia sendiri yang pertama mendatangi saya dan mencari masalah, kata Qin-Chen. Berani menjawab, mencari kematian, kata Ling Jun. Segera formasi luar angkasanya dirilis dan menyapu ke arah Qin-Chen. Namun tentu Qin-Chen dapat memblokirnya. Ling Jun berhenti. Keempat Martial Sovereign yang menjaga akan menghentikan Ling Jun. Namun sebelum itu Ling Jun sudah melayangkan serangan telapak tangan ke arah Qin-Chen. Bayangan telapak tangan raksasa menyapu. Melihat itu, Qin-Chen mengeluarkan pedangnya dan langsung menebas. Gelombang niat pedang bertabrakan dengan bayangan telapak tangan yang dilepaskan oleh Ling Jun. Suara ledakan bergema. Setelah ledakan terlihat Qin-Chen masih aman dan baik-baik saja. Melihat ini, semua orang terkejut. Qin-Chen yang merupakan seorang ahli setengah langkah Martial Sovereign benar-benar memblokir serangan ahli Martial Sovereign tahap awal puncak. Bagaimana ini mungkin? Ling Jun juga terkejut melihat serangannya dapat ditahan. Dia bersiap untuk menyerang lagi, namun dihentikan oleh 4 Martial Sovereign lainnya. Pada akhirnya situasi pun kembali tenang. Chen Xiao, kamu terlalu kuat,
kata Yemo dan Yan Katulistiwa. Mereka berkata sambil tersenyum dan mendekat ke arah Qinchen. Di sisi lain, Ling Jun memerlukan waktu yang lama untuk bisa menyembuhkan luka-luka Ling Yi. Kemudian Ling Yi menceritakan semua yang telah terjadi kepadanya. Tiba-tiba Ling Jun terkejut mendengar bahwa Ling Yi dikalahkan di saat beradu Bloodline. Padahal dia tahu Bloodline Raja Manusia Ling Yi sangat kuat, tapi itu dikalahkan oleh Bloodline Qinchen. Serangannya barusan juga bisa diblokir oleh Qinchen. Begitu Qinchen tumbuh dewasa, maka tidak, anak ini harus dilenyapkan, kata Ling Jun. Sesaat kemudian Qinchen tidak lagi diam di sana. Qinchen berjalan masuk ke kedalaman Yu kuno. Qinchen, mau pergi kemana? Dengan basis kultivasimu, jika kamu masuk lebih dalam, retakan luar angkasa akan muncul, nyawamu akan dalam bahaya, kata seorang martial sovereign yang menjaga dia memperingatkan. Qinchen melengkungkan tangan memberi hormat dan berkata, "Senior, murid ingin berkultivasi di kedalaman Yu kuno. Hidup dan mati tergantung takdir, bahkan jika murid mati tidak akan ada yang terlibat," kata Qinchen. Tanpa menunggu persetujuan orang lain, Qinchen bergegas masuk ke kedalaman. Tiba-tiba wajah semua orang terkejut di saat melihat bahwa Qinchen mampu menghindari retakan luar angkasa. Dan dengan takjub mereka melihat Qinchen masuk ke kedalaman Yu kuno dengan selamat. Umumnya hanya ahli martial sovereign yang mampu mendeteksi retakan luar angkasa, dan di saat retakan luar angkasa muncul dia dapat menghindarinya. Tapi tidak menyangka Qinchen yang belum mencapai ranah martial sovereign dapat menghindarinya. Hal inilah yang membuat mereka terkejut. Sesaat Ling Jun juga pergi dari sana dan diam-diam mengikuti Qinchen. Keempat martial sovereign yang mengetahui itu, mereka juga menjadi sedikit panik karena jelas tujuan Ling Jun adalah untuk membunuh Qinchen. Namun mereka tidak bisa melakukan apapun. Berdoa saja agar anak itu bisa selamat, kata Master Mo. Dia adalah pemimpin dari martial sovereign yang menjaga para jenius. Di sisi lain, Qinchen juga tahu bahwa dia sedang diikuti oleh Ling Jun dengan diam-diam. "Hup, bocah, siapapun yang berani menyinggung keluarga Ling saya harus mati," kata Ling Jun. Dia terus mengikuti Qinchen dan menunggu momen yang tepat untuk menyergapnya. Di kehidupan sebelumnya, Qinchen pernah memasuki alam Yu kuno. Jelas Qinchen tahu di mana tempat yang bagus untuk berkultivasi. Dan saat ini Qinchen menuju ke tempat itu. Namun sebelum itu Qinchen harus lebih dulu menyelesaikan orang yang sedang mengikutinya. Setelah sampai di tempat yang cocok, Qinchen kemudian memasang formasi tersembunyi. Bagaimanapun lawan yang akan dihadapi Qinchen adalah ahli martial sovereign tahap awal puncak. Qinchen tidak berani untuk bertindak gegabah. Qinchen bukan hanya harus membunuh lawan, tapi Qinchen juga harus memastikan bahwa lawan tidak akan bisa mengirim berita sedikit pun. Oleh karena itu, bukan hanya mengeluarkan bendera formasi, Qinchen juga mengeluarkan semut pemakan ki dan serangga api yang bersembunyi di sekitar. Sesaat kemudian Ling Jun sampai di sana. Dia tidak tahu bahwa Qinchen telah tahu posisinya sejak awal. Kemudian Ling Jun menampakkan diri di depan Qinchen. "Mengapa kamu di sini?" kata Qinchen dengan wajah terkejut dan sedikit ketakutan. "Hahaha, nah, aku datang ke sini untuk mengambil nyawamu. Berani menyinggung keluarga Lingku, maka kamu harus mati," kata Ling Jun. "Membunuhku? Apakah kamu tidak takut dengan hukuman Papiliun Pil?" kata Qinchen. "Hahaha, tidak akan ada yang tahu bahwa aku yang telah membunuhmu. Bahkan jika mereka tahu, mereka tidak memiliki bukti." "Nah, bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Sekarang saya ingin melihat kemampuan apa yang kamu miliki untuk melawanku," kata Ling Jun. "Saya tidak memiliki kekuatan apapun, akan tetapi saya memiliki api surgawi," kata Qinchen. Segera Qinchen mengeluarkan api teratai hijau. Seketika api hijau langsung membungkus Qinchen dan memancarkan hawa yang sangat panas. "Apakah itu benar-benar api surgawi?" kata Ling Jun. Dia terkejut. "Tidak peduli api macam apa itu, setelah kamu mati itu akan menjadi milikku," kata Ling Jun. Segera dia merilis formasi domain. Dikombinasikan dengan teknik rahasia keluarga Ling, dia langsung menyerang Qinchen. Melihat itu, Qinchen merilis domain pedang.
Dan jurus pedang Dao yang dikuasai Qin Chen saat di warisan pedang iblis juga ditampilkan. Pedang karat langsung menebas. Seketika formasi domain Ling Jun hancur. Serangannya juga diblokir, namun pedang karat masih menyapu ke arahnya. Dan boom, langsung menghantam lengan Ling Jun. Ling Jun terhempas beberapa meter ke belakang dan lengannya terluka. "Bocah sialan, kamu berani menyakitiku, kamu harus mati," kata Ling Jun. Sebuah harta bernama roda Sunian Suan muncul di tangannya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.